Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Ujung-ujungnya Dokter Mangkrak meminta donasi alias meminta sumbangan ya kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bikin ngakak ya, bikin ngelus dada naga-naganya. Inilah tujuan sebenarnya si Dokter Mangkrak menyerang Jokowi selama ini terkait isu ijazah palsu, yaitu ingin mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk membayar utang apartemennya yang akan disita. Waduh. Oh ternyata pura-puranya ingin membela rakyat dan memperbaiki nasib rakyat. Ternyata hanya ingin memperbaiki nasibnya sendiri, ya toh? Receh sekali kau itu Mangkrak. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Selatan. Eksekusi tersebut ini dilakukan usai Dr. Tifa tidak mampu membayar hutang yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Usai gagal bayar kasus hutang piutang dengan seorang wanita bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Kejadian bermula saat Dr. Tifa dan Sofia Natali berkenalan di sebuah multi-level marketing obat herbal tahun 2014 silam. Namun tiba-tiba pada tahun 2019, Dr. Tifa meminjam uang sebesar 50 juta rupiah. Berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak, dia one prestasi ya. Ya kemudian barulah saya akhirnya menghayal kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dr. Tifa, namun hanya bisa bertemu anak dari Dr. Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati Anyus melaporkan. Ini parah nih. Halo, tipu-tipu, apa kabar? Mental aman? Tenang. Lu kemana aja sih tipu-tipu? Hah? Kok jarang kelihatan sekarang? Ayo dong keluar dari persembunyiannya. Banyak yang nanyain tuh, terutama yang lagi hutang. Tenang. Kasian loh dia. Dengar-dengar dia tuh seorang single parent. Nggak punya suami loh. Itu yang lu porot. Kalau dengar cerita dari dia sedih juga ya. Katanya selama ini kalau lu minjem itu hanyalah modal kepercayaan, tidak ada perjanjian. Baru-baru ini karena gerak-gerik lu mencurigai, baru dibikin perjanjian. Nggak juga lu indahkan, nggak juga lu gubris. Itu berarti lu seorang munafikun. Karena ciri-ciri orang munafik itu salah satunya apabila dipercaya dia berkhianat, sama kayak lu. Lu kan selalu bawa-bawa akhirat nih dalam setiap podcast, lu selalu bawa-bawa akhirat. Nah sekarang gua balikin. Kalau seandainya lu nggak bayar hutang di dunia ini,
nanti ditagi loh di akhirat. Mau loh. Makanya bayar tuh sekarang hutang piutang lo, bayar ya kan, biar aman hidup lo di akhirat. Kalau kayak gini gimana mau dapat kebahagiaan di akhirat? Sedangkan katanya lu nggak apa-apa, nggak bahagia di dunia asal bahagia di akhirat katanya kan. Tapi kalau kayak gini, boro-boro lu dapat kebahagiaan di akhirat, malah dapat tagihan hutang. Ya, teman-teman ya, itu adalah fakta bahwa si dokter mangkrak itu punya utang. Ya, jadi ini bukan masalah punya utang ya. Hampir semua orang di Indonesia ini, bahkan mungkin di dunia ini juga punya utang gitu ya. Tetapi ini kan kenapa dibahas utangnya? Karena ini nggak sesuai dengan bacotannya selama ini. Dan kemungkinan besar utang ini salah satu motivasi bagi si dokter mangkrak dalam menyerang Jokowi gitu kan. Motivasi gimana bang? Ya coba pikirin aja gitu loh. Utang si dokter mangkrak ini nggak sedikit. Sementara mungkin penghasilan si dokter mangkrak dari berbagai sektor nggak cukup untuk bayar utang itu. Maka dia kan harus mendapatkan uang dalam jumlah besar. Dari siapa bang ya? Dari bohir lah gitu kan. Nah makanya dia semangat kali menyerang Pak Jokowi. Atau mungkin bukan dari bohir bang, tapi meminta sumbangan. Nah itu dia ya, yang sebentar lagi akan kita saksikan. Lanjut. Saya mengajak sahabat-sahabat seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Anda bisa membantu mendukung perjuangan saya dengan menggalang dana semesta. Loh, ujung-ujungnya minta donasi, ujung-ujungnya minta sumbangan. Hah? Dokter mangkrak menggalang dana semesta untuk membantu perjuangannya dengan menjual buku tulisannya. Sebentar, ya. Membantu perjuangannya apa? Membantu dirinya ngelunasin utang maksudnya. Soalnya ini menarik sekali loh. Dia meminta donasi, bukan membeli, ya. Kalau membeli itu lain lagi. Ya ini donasi. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote mengharapkan donasi, sumbangan sukarela. Bilang aja buat bayarin ngelunasin apartemennya gitu loh. Biar nggak disita gitu, terus serang aja. Jangan pura-pura dokter mangkrak. Aduh. Lanjut. Sidang kasus fitnah baru dimulai. Dr. Tifa sudah dieksekusi Pengadilan Negeri Jakarta. Kita simak sama-sama. Bu, itu sejak beliau ini Dr. Tifa ini minjam uang ke ibu, sudah ada dana yang dikembalikan atau masih kurang berapa kalau sudah dikembalikan? Sampai perjanjian itu dibuat 4,5 tahun tidak ada sama sekali satu peset pun yang dia cicil ke saya. Sehingga dibikin perjanjian itu dia mencicil karena saya konversi ke emas. Dia mencicil sesuai kemampuan dia, tapi ternyata dia hanya mampu mat 8 bulan. Kita dikagetkan, kenapa Pengadilan Jakarta eksekusi Dr. Tifa, sidangnya baru dimulai, ternyata ada kasus lain. Bukan kasus fitnah, tapi kasus masalah keuangan. Tapi ini menjadi pertimbangan publik menilai Dr. Tifa itu siapa sebenarnya. Bagaimana menurut Anda? Iya, tapi jangan khawatir ya Pak ya, saya kasih tahu nih. Dokter mangkrak sudah punya solusinya. Meminta donasi kepada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Buat ngelunasin itu utang agar apartemennya nggak disita. Walaupun sudah ada putusan pengadilan, dokter mangkrak sudah memikirkan sejak lama itu. Makanya dia menyerang Pak Jokowi ya. Siapa tahu ada bohir koplak koclak yang mau memberinya uang dalam jumlah banyak. Karena sampai detik ini nggak ada, jadinya dia meminta sumbangan. Aduh. Gayanya sumbangan perjuangan. Bilang aja sumbangan bayar utang gitu ya. Lanjut. Gimana Bu? Sepertinya kemarin banyak orang yang membuat isu-isu. Definisi ya manusia menjijikkan itu ya mereka berdua itu ya, dengan sombongnya ya, dengan jumawannya ya, seakan-akan mereka itu maha benar ya, para pejuang kebenaran.
Tifa ini lagi ya, dia bilang dia tidak mau klarifikasi tuh apartemennya disegel sama kejaksaan ya, disita, dieksekusi karena punya utang ya, karena punya utang yang nggak dibayar gitu itu, pejuang kebenaran, ngurus dirinya sendiri aja nggak becus. Katamu apa? Kamu siap, sudah sangat siap dengan menghadapi pengadilan, karena kamu akan mencecar Pak Jokowi dengan ribuan pertanyaan. Kenapa kemarin waktu dijemput kamu pura-pura lemas? Itu yang namanya siap. Lah terdakwanya siapa? Kan kalian berdua, bukan Pak Jokowi. Kok bisa ngarang itu loh? Kamu yang seolah-olah membalik keadaan, Pak Jokowi yang jadi terdakwanya, duduk di kursi pesakitan. Jangan kebanyakan halu kamu, Tif. Dan ini nih, si Panci di sebelahmu itu ya, kalau kamu itu memang gentle ya, ngapain kamu ngasihin pra-peradilan? Untuk mengulur-ngulur waktu. Itu artinya itu kamu yang tidak siap. Panci. Jangan sok jadi pahlawan kamu. Kali ini ya, aku berharap ini ya, tolong ya, hukum di negara ini tuh tegas dengan dua cecunguk yang tidak berguna ini ya. Tegaslah pada mereka, tempatkan mereka di mana mereka seharusnya berada ya. Sekian lama ini kami amat sangat geram ya, karena hukum ini kok seolah-olah sama mereka itu dibuat mainan ya, sampai polisian bahkan kejaksaan kok amat sangat tunduk pada dua orang cecunguk ini ya. Bertindaklah tegas ya, dan taruh orang ini di tempat di mana mereka tuh seharusnya berada ya, di kubangan sampah ya kalau perlu ya. Ya kalau menurut saya orang-orang ini seharusnya berada itu paling dekat kalau di Indonesia itu di Nusa Kambangan, Mbak ya, itu paling dekat itu. Kalau mau misalnya ke luar negeri ya di kutub utara sana ya kan, atau di kutub selatan lah yang lebih dekat dengan Indonesia ya. Tapi ini menarik teman-teman ya, terkait ya utang yang tidak bisa dibayar oleh si dokter mangkrak ya kan, yang ujung-ujungnya si dokter mangkrak ini buka donasi ya. Coba bayangin tuh, hutang dokter mangkrak itu 500 juta ya, setengah miliar lah kurang lebih 600 sampai 700 lah, karena ini kalau nggak salah diganti rujukannya itu emas. Nah, jadi kalau emas naik utangnya tambah banyak, kalau emas turun utangnya menurun gitu kan. Nah, selama ini yang dia lakukan bukannya malah bekerja, malah mencaci maki Jokowi. Maka kita patut bercuriga gitu loh. Jangan-jangan ya itu adalah bagian dari upaya dokter mangkrak untuk melunasi utangnya. Dan terbukti sekarang dia membuka donasi. Astagfirullah, menyerang Jokowi hanya gara-gara ingin utangnya lunas. Membuka donasi. Koclak. Lanjut. Paling enak malam-malam denger lagu-lagu. Tun, Tifa, kenapa kamu? Enak tuh jelang tidur dengerin lagu-lagu masa lalu penuh kenangan. Zaman bapak muda dulu ada radio Sonora, itu Prambos, tapi yang ditunggu-tunggu ya Sonora, AMKM. Kapan kamu pulang? Anakku Tifa lihat tuh, punya apartemen, nggak ditinggalin, malah ngikut bapak terus. Itu loh gara-gara ikut merasui ijazah Pak Jokowi, jadinya dibenci sama Kermo. Lawang fitnah ya kan. Diam berisik, ganggu aja.
Iya, makanya pulang. Punya apartemen ditinggal-tinggal. Ya kemasukan maling. Apa? Bukan maling? Bukan maling. Rampok. Hah? Kamu ngutangi orang. Bagus. Itu dermawan. Ya kan? Orang butuh pertolongan yuk diutangi nggak apa-apa, jangan pakai bunga. Bagus. Hah? Kalian diutang? Yang bener. Lah, nggak apa, buat apa? Proyek 16M. Dibohongin mau aja. Katanya ada proyek 16M perlu modal. Pinjem batire, pinjem sama temennya. Akhirnya opo? Babak belur. Sekarang apartemennya disita. Kabus. Lagian jangan lawan orang baik. Tuh, Bambang Pacul aja pesen jangan lawan orang baik. Kalah. Udah, bapak nggak ikut-ikut. Sate, mau sate? Ya udah, teman. Sate. Oh. Aduh, udah panjang-panjang dengerin, ya kan, komentarnya kurang begitu memuaskan hati. Waduh. Tapi yang jelas ya, kita sudah sangat puas diri lah, karena si Dokter Mangkrak saat ini sudah mulai disidangkan, dan ternyata terungkap bahwa di sidang pertama sudah ada putusan, yaitu putusan pengadilan untuk menyita apartemen si Dokter Mangkrak karena utang sekitar 600 juta gitu ya. Sekitar 600 jutaan lah yang tidak bisa dibayar. Ya. Dan akhirnya si Dokter Mangkrak membuka donasi alias open donasi. Udah ketahuan kan? Jadi sebetulnya si Dokter Mangkrak itu nggak pernah benar-benar ingin meneliti ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Enggak. Yang benar-benar ingin dia lakukan adalah gimana caranya dia dapat duit dalam jumlah yang tidak sedikit untuk bayar utang. Aduh, lanjut. Horas Baligi Academy, ya. Kita melihat instan karma, ya, karma instan dari Tifa. Ya, berita 2 hari yang lalu bagaimana apartemen Tifa di Tebet, ya, di Tebet itu disita oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena gagal bayar atau wan prestasi. Tifa ini terlibat utang piutang dengan seorang ibu single parent yang tahun 2019 Tifa mengutang ya sebanyak 149 juta selama 4 tahun lebih. Tidak dikembalikan uang itu ya kepada yang memberinya utang, seorang ibu single parent ya. Lalu dibuatlah perjanjian, kemudian dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Dalam perjanjian itu 4 tahun kemudian setelah 2019 diberikan perjanjian bahwa harus dibayar, dicicil. Ternyata Tifa hanya mampu membayar 8 gram dari 223 gram dan 15 juta. Jadi karena gagal bayar ya terhadap hutangnya itu, Tifa harus membayar lagi kekurangannya sekitar 207 gram emas. Kalau sekarang 2,6 atau 2,7 per gram, 2,6 atau 2,7 juta
per gram emas, maka Tifa harus membayar sisanya 520 jutaan rupiah lagi. Karena tidak sanggup bayar, masuklah ke pengadilan. Nah, sudah berjalan waktu, pengadilan itu inkrahlah. Akhirnya disitalah apartemennya yang di Tebet itu. Ya, bayangkan. Ya, seorang yang mengaku pejuang kebenaran dan kejujuran, ya, seorang yang sekarang dielulukan sebagai pejuang kebenaran dan kejujuran, tega tidak membayar utangnya kepada seorang single parent, seorang ibu, di manalah kejujuran dan kebenarannya orang ini. Ya, makanya saya bilang, dulu banyak orang nggak percaya. Ya, saya pun sudah ditipu oleh si Tifa ini. Ditipu bulat-bulat, mentah-mentah. Ya, pada saat penerbitan, sebelum penerbitan buku JWP, saya pikir orang ini punya kebenaran dan kejujuran. Oleh karena itu, saya pun tertipu. Tidak ada, karena niat baik saya, tidak ada perjanjian. Hanya lisan perjanjian. Karena saya pikir dia orangnya pasti jujurlah karena memperjuangkan kebenaran dan kejujuran. Ternyata saya pun ditipu mentah-mentah oleh si Tifa ini. Perjanjian kami secara lisan. Ya, buku Jokowi's White Paper diterbitkan di penerbit profesional, penerbit pihak ketiga. Ternyata diterbitkan oleh penerbit dia Ahlina. Ya, Ahlina nggak tahu itu punya izin atau enggak. Ahlina milik dia juga. Perjanjian kami secara lisan berikutnya harus ber-ISBN. Nggak ada ISBN-nya. Ditipu saya mentah-mentah. Ya. Berikutnya lagi, ya, perjanjian lisan kami berdasarkan niat baik. Ya, di Kuningan City Mall saat itu. Ya, dikelola secara terbuka, transparan dengan tim terbuka. Ternyata timnya dia. Bahkan hasil penjualan buku itu, ya, menggunakan rekening bendahara Astuti yang saya sampai saat ini pun tidak tahu, dan rekeningnya Tifa itu sendiri. Bayangkan, ya, saya pun ditipu mentah-mentah. Ya, sama nasibnya seperti ibu tadi itu, single parent yang 2019 meminjamkan ke si Tifa ini 145 juta. Akhirnya One Prestasi tertipu juga dia. Sama nasibnya seperti saya. Ya, tertipu dengan mulutnya si Tifa ini. Ya, kalau kalian masih percaya sama si Tifa ini, siap-siap kalian tertipu sama seperti saya. Dia itu memang jago memutarbalikkan fakta. Ya, bayangkan sampai detik ini, hasil penjualan buku JWP tidak pernah, ya, ada laporan kepada saya, padahal buku saya, tulisan saya 70% dari isi buku JWP atau 486 halaman. Nggak ada dia itu rasanya bagaimana, ya, untuk terbuka, memberikan keterbukaan, transparansi, mencetak atau memprint rekening koran dari rekeningnya Tifa dan Astuti ini. Nggak ada. Ya. Bayangkan, dia itu manusia atau perempuan heartless, tanpa hati. Sudah menipu saya. Kemarin dia podcast juga. Mau jualan buku CWP ini lagi untuk membayar hutang apartemennya itu. Supaya jangan disita mungkin. Bayangkan, masih tega dia sudah menipu saya bulat-bulat, mentah-mentah, tapi masih menjual buku JWP itu untuk membayar hutangnya itu. Hah? Udah gitu memaki-maki saya pula. Bayangkan, manusia macam apa? Huras paten kali, ya, si almarhum Krismon ini, ya.
Walaupun kau sudah taubat Mon ya, tetap kau di mata saya pribadi ya sebagai salah satu ternak Mulyono ya, termul, kau tetap tidak bisa diterima ya secara sepenuhnya. Karena ya rekam jejakmu sebelumnya macam kayak gitu kan. Nah, sekarang kau juga ngata-ngatain si dokter mangkrak katanya karma instan. Apartemen disita terjerat utang piutang. Ya, saya menduganya si dokter mangkrak itu utang bukan karena menyerang Pak Jokowi ya, tetapi memang punya utang sejak dulu ya, sejak dulu sudah punya utang, kemudian jatuh tempo nggak bisa bayar. Nah, kemudian apartemennya disita gitu loh. Dan itu bukan karma berarti, karena itu ya akadnya ya utang piutang. Nah, justru saya menduganya karena utang piutang inilah akhirnya si dokter mangkrak itu bersemangat menyerang Pak Jokowi, mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu loh ya. Makanya mereka tuh dia bersemangat kali ya karena memang ingin utangnya terbayar gitu loh. Waduh, dan terbukti sekarang membuka open donasi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.